Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom teman-teman, lilin kecil hari ini tentang ulat menjadi kupu dari Yesaya 65 ayat 17-25. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk lilin kecil hari ini. Kami diingatkan untuk selalu mengingat berbagai ciptaan Tuhan yang indah yang menunjukkan kuasa-Mu yang besar. Kami mau Kau bentuk menjadi ciptaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ulat adalah binatang yang rakus memakan daun dan tunas muda dari tanaman. Pada umumnya, ulat dianggap sebagai musuh. Dianggap sebagai hama tanaman karena merusak dan merugikan. Ulat terlihat menjijikan. Dia punya perlindungan di sekujur tubuhnya sehingga membuat makhluk yang mendekati dan menyentuhnya merasa gatal. Keunikan dari ulat, ia bisa berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu mempunyai sifat berbeda dari ulat. Kupu-kupu membantu penyerbukan, sehingga tanaman dapat berbuah. Kupu-kupu terlihat cantik dan bermanfaat. Perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu merupakan kehidupan baru. Demikian juga bila kita memiliki hidup baru. Hidup baru adalah meninggalkan sifat dan kebiasaan yang buruk menjadi perilaku yang baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita terus bertumbuh dan berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jangan pernah merasa puas dengan keadaan kita yang sekarang, tetapi teruslah berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Yuk kita merenungkan perubahan apa yang perlu dilakukan. Apakah ada kebiasaan buruk yang perlu kita tinggalkan? Apakah ada sikap yang perlu diubah? Mari kita berdoa dan meminta pertolongan Tuhan dalam proses perubahan ini. Tuhan akan selalu menyertai dan menolong. Perubahan ulat menjadi kupu-kupu adalah pengingat yang indah bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita untuk membawa kita kepada tujuan yang indah. Jangan takut untuk berubah, karena dengan pertolongan Tuhan, kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan memancarkan kasih-Nya kepada dunia. Percaya Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia adalah awal dari perubahan hidup yang indah dan penuh harapan. Masalah terbesar kita yaitu dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Maka kita pasti bisa menghadapi hal-hal yang lainnya dengan pertolongannya. Ayat hafalan kita, Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal dahulu tidak diingat lagi dan tidak akan timbul dalam hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami karena hidup dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong dan bimbing kami untuk hidup baru, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan mengubah saya menjadi hidup sesuai kehendak-Nya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. I stand up.